Jadi mohon maaf sudah menyita waktu untuk menjalankan tugas guru penggerak saya menyangkut demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Ya. Jadi kita akan wawancara sebentar. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak menyangkut kasus dari pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Oke. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi makasih banyak Pak Guru. Jadi ini omong tentang etika dilema ini memang agak berat juga, karena ini dua masalah yang benar. Jadi dari dua masalah ini kalau memang dibawa ke ranah hukum, berarti itu kita serahkan kembali saja kepada dua orang yang bersangkutan. Tapi ini masalah tentang pendidikan toh. Jadi memang kami itu alami itu. Jadi untuk menentukan agak berat karena sama-sama penting. Kalau memang kita tekan salah satu, maka yang lain korban. Ya, yang lain korban. Jadi seorang pemimpin dia harus turut merasakan penderitaan dari teman-teman guru juga. Jadi kalau kita mau tegas tentang aturan, tapi di sebelah korban, Jadi kita harus pandai-pandai, seorang pimpinan harus pandai-pandai mengambil itu. Jangan bikin susah teman-teman ya. Jadi kalau bikin susah, nanti orang bilang pemimpin itu otoriter. Sebenarnya pemimpin tidak otoriter. Kita harus sama-sama pertimbangkan. Yang penting kalau mau jalan, misalnya dia ada kepentingan di luar begitu, dia jalan, datang kasih tahu, atau mungkin bel saja karena sekarang alat-alat semua canggih Pak Guru. Jadi yang penting bel saja. Untuk korban salah satu ya, korban misalnya di sekolah, ada guru piket atau kalau bukan guru piket, guru mata pelajaran, GP jasa agama ya kasih tahu tugas. Kalau memang sementara mengajar, kepala sekolah turun langsung. Begitu. Lewat piket. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, tentu kasus-kasus ya. Iya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ya, makasih banyak Pak Guru. Dari kasus itu mungkin agak banyak juga kasus-kasus itu. Misalnya sementara guru yang bersangkutan mengajar, lalu ada bel dari anak, bilang uang ada kehabisan di kos ini. Ya. Jadi terpaksa, tidak perlu melalui satu musyawarah, tapi itu datang di kepala sekolah, persilakan. Lalu kalau memang kita mau tegang dengan aturan tadi, yang tadi saya bilang sebelah korban. Tapi tergantung kondisi. Ya, jadi segala keputusan itu. Kecuali masalah berat baru ada undang guru-guru kita timbang bersama. Tapi kalau model-model kayak tadi itu, ya itu mungkin hanya sementara saja, kebutuhan sementara. Jadi memang harus korban salah satu sekolah, tapi ada teman-teman dulu.
saat tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya pribadi, ya pribadi. berarti mesti melibatkan guru-guru Guru-guru atau ya, guru-guru yang lain. guru-guru yang lain. Jadi kalau kita tidak buat seperti maka guru-guru dong akan apa ya Atau merasa tidak senang dengan ya. pimpinan atau holder itu ya. Yang berikut Bapak menyangkut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi situasi pengambilan keputusan, langkah-langkahnya. Jadi mungkin langkah-langkah Pak Guru karena ini tidak bisa menghadirkan guru-guru dari model seperti ini tinggal yang penting lapor saja di kepala sekolah, lapor tidak bisa melalui satu pembahasan. Jadi ini masalah tidak terlalu besar. Kalau memang masalah besar ya pasti kita undang guru-guru, kita umum bersama, baru sebentar kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi model-model begini nih langsung di kepala sekolah, langsung kepala sekolah. Oke, yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif. Efektif ini yang paling efektif. Untuk pengambilan ini menyangkut efektif ini mungkin tidak terlalu rumit, jadi kami anggap mungkin biasa ya. Untuk di sekolah nih tidak terlalu berat, jadi adakahnya lapor di piket bilang langsung menghadap kepala sekolah saja. Jadi tidak terlalu rumit. Belum ketemu masalah yang selama ini memang belum pernah begitu toh. Begitu. Oke. Yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini Tantangan yang selama ini biasa. Hal-hal ini belum pernah terjadi, memang sudah jadi, tapi tidak pernah alami. Kecuali pimpinan tegang mungkin terjadi ketegangan, jadi guru jalan tanpa pamit begitu, itu mungkin timbul satu masalah, jadi memang harus dibahas bersama. Tapi kalau memang kompromi sama-sama, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Yang penting ada kesepakatan antara pimpinan dengan bawahan dong. Jadi selama ini bertemu dengan masalah, tapi selalu penyelesaian bersama sehingga tidak ini. Jadi merasa senang. Semua merasa senang. Jadi misalnya ada masalah begitu ya, guru dong kita bahas. Tapi memang selama ini tidak pernah. Yang berikut, apakah Bapak punya sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu? Ya, makasih Pak Guru. Biasa masalah seperti itu tuh, itu langsung kami selesaikan. Jadi tidak ada jadwal. Ini bukan masalah timbul tiap hari harus buat jadwal ya. Masalah tidak direncanakan. Tidak direncanakan, jadi datang saya bilang tidak terlalu berat. Jadi datang izin, sama-sama sepakat. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan menyangkut dengan kasus dilema etika? Kita perlu tidak ada faktor-faktor, tadi saya bilang. Jadi mereka ada masalah langsung menghadap pimpinan, langsung kami sepakat asal berganti. Misalnya kalau anak sakit ya, berarti faktornya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara dua. Jadi sepakat. Asal jangan lebih dari 1-2 hari supaya yang satu jangan terlalu korban. Iya. Jadi mempersempit. Resiko. Jadi kasus-kasus menyimpan lama semakin mempersempit resiko. Semakin memperbesar masalah. Jadi ini kasus-kasus yang ada di sini dulu biasanya terjadi tuh, misalnya sementara mengajar anak
ada pingsan di sekolah. Iya. Itu salah satu kasus. Yang kedua, misalnya guru yang bersangkutan mau ada di luar dari Oh, NTT, yang menyangkut Iya. pribadi. ya pribadi. Tapi kalau memang lebih dari 3 Yang hari ya, menyangkut dengan sekolah belum sampai yang luar biasa. ya tidak terlalu luar biasa. Yang penting kita sama-sama sepakat ya ke masalah kita di adat misalnya ada di luar. Misalnya kalau ini 1 minggu bilang mau ke dinas, tapi ke dinas juga kurang enak juga, Iya. ya, kurang enak. Yang penting kami sepakat, ibu, pokoknya ibu ingat tidak boleh lebih dari Iya, 2 ada minggu, batasan. ya, tidak boleh lebih dari 2 minggu. Itu masa misalnya ada pengawas yang datang tanya, nanti saya bisa langsung bawa. Menyampaikan, Ya. Iya. Jadi jangan korbankan mereka. Iya. Sama-sama sepakati. Sama-sama Ya. merasa puas. Merasa puas itu Pak Guru. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir. Ya, Bapak. Pak Guru. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan menyangkut dilema etika? Ya, setiap kita kan pasti mendapatkan Iya. sesuatu dari pengalaman. Betul itu. Ya, jadi pembelajaran apa yang kita Bapak? Jadi ini pembelajaran yang didapat dari masalah ini. Selama menangani Ya, selama satu hanya korban perasaan. pesan. Ya. Berarti menyangkut dengan apa? Rasa ya, rasa iba, ya, rasa terharu. Iya, terharu. Ya, kalau mereka datang kok dengan rendah hati, Iya. kita seakan-akan pejabat terbesar, ya. Kita kasih kesempatan. Ya. Jadi hanya kok iya di pembelajarannya korban perasaan saja. Lebih banyak menyangkut dengan kesetiaan antara Iya, kawan-kawan. Jadi supaya hubungan baik. enak. Tapi itu kan termasuk dari dalam nilai-nilai Iya, kebajikan. kebajikan ya, ini ya. Kebajikan sudah Pak Guru. Iya. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Mungkin nanti setelah selesai ini mungkin kita bisa foto bersama untuk tugas yang harus saya kerjakan untuk melengkapi tugas dalam LMS Guru Penggerak. Iya, iya. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Minta maaf menyita waktunya sedikit untuk wawancara menyangkut pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Baik, siap untuk itu. Jadi ini hanya berkisar kepada pengalaman Bapak di dalam Ya. pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Ya. Siap. Saya mulai Bapak. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Kalau untuk kasus ada, yang namanya selagi kita ada dalam kebersamaan menghadapi banyak orang, kasus ada. Ada kasus ya seperti yang Pak tanyakan menyangkut dilema etika dan bujukan moral. Terkadang ada kasus yang muncul secara etika mungkin salah, tetapi di lain pihak hal itu bisa dibenarkan dan sebaliknya. Tetapi kalau saya selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus semacam itu, pertama saya lihat ketika kasus itu saya tangani apakah dampaknya. Kalau dampaknya hanya untuk perorangan, katakanlah dampak positifnya hanya untuk perorangan,
ataukah dampaknya untuk banyak orang, biasanya yang saya utamakan itu yang berdampak kepada banyak orang dalam hal pelayanan. Ya, jadi biar dia katakanlah secara etika dia punya dampak untuk banyak orang, sedangkan rujukan moralnya hanya tujukan kepada ya pribadi atau sekelompok kecil orang, maka saya akan lebih memilih yang lebih besar kepentingannya secara ini. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam? Ya, seperti tadi yang pertama itu, bahwa saya melihat kira-kira ketika saya mengambil keputusan, dampak positifnya itu kemana lebih banyak. Kemudian yang pertama pasti saya untuk pribadi, secara pribadi biasanya saya diam dulu dalam ini, coba saya berpikir kalau misalnya saya tidak mampu untuk katakanlah mengambil keputusan karena saya pikir dua-duanya sama ini, maka saya akan melibatkan rekan-rekan, terutama yang paling pertama itu rekan-rekan yang senior yang saya anggap mampu menolong saya, membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam itu. Dan kalau sudah saya dan senior, teman-teman senior itu kalau sudah saya anggap sudah final, ya tinggal bagaimana menyampaikan kepada rekan-rekan semua atau bahkan pihak lain yang berkepentingan. Berarti kesimpulannya Bapak menyediakan waktu khusus untuk berpikir, membangkitkan kesadaran penuh, bisa berpikir jernih. Ya, saya tidak bisa menanggapi begitu ada persoalan terus langsung ditanggapi dengan ini. Kebiasaan saya, artinya saya harus menenangkan diri dulu, saya melihat situasi itu dari, dan yang biasanya yang saya harus munculkan pertama, biar namanya kasus, tetapi saya harus munculkan dalam pikiran saya hal positif. Adakah unsur positif yang bisa saya pakai menghadapi kasus ini, atau adakah unsur positif di balik kasus yang saya harus selesaikan ini. Dan sampai terkadang kita hanya lihat sebagai kasus, tetapi karena sudah dibilang kasus lalu kita langsung ini. Sebenarnya di balik setiap ini pasti ada positif, unsur-unsur positif yang bisa kita manfaatkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus, mengambil keputusan? Langkah-langkah yang pertama tentu ketika saya melihat kasus, saya tadi itu saya katakan saya diam dulu, mempelajari secara pribadi, melihat dari bagaimana menemukan unsur-unsur positif di dalam itu, sehingga ketika saya berbicara juga bukan hanya berbicara tentang kasusnya, tetapi kira-kira apa yang saya bisa munculkan sebagai sesuatu yang akan menjadi baik ke depan. Kemudian setelah saya mencoba ini, saya menyampaikan, kalau katakanlah ada pihak yang memang perlu saya sampaikan ini kepada yang bersangkutan, saya sampaikan dulu. Tetapi apabila saya melihat ini perlu melibatkan orang lain, pihak lain, katakanlah ya rekan-rekan, katakan tadi saya katakan ada rekan senior, ada guru-guru yang saya pandang punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi tentang hal itu langkah selanjutnya. Dan setelah menemukan yang terbaik itu lalu disampaikan atau bagaimana penyelesaian akhir dengan pihak lain. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasa Bapak terapkan, yang menurut Bapak efektif? Ya, ini mungkin pribadi. Pendapat saya pribadi adalah setiap kasus itu mestinya dihadapi dengan ketenangan. Itu saya. Ya, selama ini bila ada kasus saya tenang dulu, mempelajari, kemudian saya kuasai diri dulu. Jangan melihat itu. Ya, manajemen diri. Saya menguasai, mengatur diri sendiri dulu, sehingga ketika saya menyampaikan
sesuatu kepada pihak lain yang dianggap punya kasus atau punya masalah, saya tidak terpancing untuk katakanlah terbawa arus dengan cara saya. Yang kedua Pak, pribadi saya adalah tetaplah rendah hati. Rendah hati. Walaupun saya punya jabatan sebenarnya ini, tetapi ketika menghadapi masalah, saya tetap menempatkan orang lain pada posisi sama. Jadi saya menghargai dia seperti, soal dia menghargai saya atau tidak itu bukan menjadi ukuran. Saya punya diri pribadi dulu, saya munculkan penghargaan dulu. Nanti kalau dalam perjalanan katakanlah, dan selalu saya berharap bahwa dengan rendah hati menghargai orang lain pasti ada jalan keluar. Itu yang artinya efektif menurut saya. Itu pertama, saya tenangkan diri, memanage saya punya diri pribadi. Kemudian yang kedua itu saya menempatkan orang lain itu sama. Walaupun posisi saya sebagai kepala sekolah terhadap teman guru siapapun, saya memandang dia kita punya kesamaan dan dia juga punya adil untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia saya anggap harus saya intervensi saja, pendekatan itu yang saya pakai. Dan selama ini bahwa sebenarnya masih ada lain, yaitu dia sudah sampai kepada penerapan hukum atau apa, tetapi selagi kita dari bawah menguasai diri, menyampaikan dengan dari hati ke hati, maka kesadaran dari pihak lain juga pasti akan dengan sendirinya timbul. Dan untuk kita sampai kepada level penerapan aturan dan lain sebagainya untuk membuat dia jerah, selama ini mungkin saya belum sampai ke situ. Sampai ke situ. Oke, yang berikut Bapak, ini menyangkut tantangan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat saya adalah bahwa kita ini menghadapi banyak orang. Pemahaman kita berbeda. Dalam satu kasus, terkadang orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaan ini justru bagaimana saya mengatakan perbedaan ini biasanya sebenarnya ada unsur positifnya di dalam. Hanya karena cara pandang kita dari sudut pandang yang berbeda, sehingga pertama itu harus tantangan terberat itu mestinya dari kesadaran masing-masing pihak. Kalau pihak sana menyadari dan kita dari sini juga menyadari kesadaran dan menumbuhkan hal-hal positif dalam diri, maka tantangan bisa terlewati. Tetapi kalau kita tidak mampu memanage kita punya pribadi, maka ya tantangan di sana pasti menentang. Nah kalau kita menentang, maka tantangan dan tantangan pasti jadi. Ya, prinsip hidup saya dari dulu, mungkin saya tidak terlalu beritahukan kepada teman-teman, tapi prinsip hidup saya adalah kalau ada masalah, kalau hidup ini sesungguhnya kita menghadapi masalah. Kalau masalah yang kecil, kalau dapat diredam dan dihindarkan. Kalau malah masalahnya besar, kalau dapat diperkecil supaya kita mau. Karena kalau masalah, ya katakanlah seperti tadi Pak, menentang, dia saling menentang, maka sulit untuk menemukan titik temu. Tapi kalau kita berusaha dari dalam diri pribadi, munculkan dulu dari dalam diri pribadi, dan itu pun saya akan sampai bagaimana saya menyampaikan ini ke sana, dan di pihak sana pun kalau melihat bahwa kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu ini, maka dengan sendirinya dia juga akan berusaha untuk menumbuhkan kesadaran yang baik. Yang berikut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur? Seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Kalau menyelesaikan masalah,
kalau dikatakan punya sebuah prosedur arti jangka waktu tergantung masalahnya. Bila permasalahannya membutuhkan penyelesaian, tadi saya katakan kalau masalahnya kecil dan kalau dapat kita selesaikan dan dia berakhir, kita selesaikan saja. Kalau dia besar, tentu saya juga butuh sedikit waktu untuk mempelajari dan kira-kira jalan yang terbaik sehingga tidak prinsip saya itu dalam penyelesaian setiap masalah itu jangan sampai menimbulkan saya menanamkan kebencian pada orang lain, menanamkan kebencian karena ada masalah yang mungkin karena saya punya jabatan saya bisa saja ini penegakan ini dan selesai, tetapi apakah di sana menerima? Maka itu saya selalu berusaha supaya tidak menanamkan kebencian. Berarti karena masalah tidak datang dengan terjatuh, jadi masalah seperti apa tergantung dengan kondisi. Tergantung dari kondisi, ya. Sifatnya situasional. Kalau masalahnya harus butuh segera, dan kalau misalnya kita bisa ini ya langsung saja, tidak usah. Tapi kalau misalnya dia butuh sebuah proses, nah proses ini tidak menentu apakah dia hanya sekian hari atau sekian minggu. Tapi saya biasanya sampai pada kita pertemuan. Dalam pertemuan kalau saya sudah sampaikan, sudah. Atau kalau sebelum itu saya menyampaikan dan tanggapan dari pihak sana ada ucapan terima kasih, saya anggap itu terima kasih itu sudah karena dia muncul dari dalam, bukan. Ya. Yang berikut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau orang pribadi mungkin tidak ada. Artinya katakanlah ketika saya berhadapan dengan dilema etika saya harus lari kepada orang tertentu saja, tidak ada. Tetapi selalu saya melibatkan teman-teman guru, terutama yang saya mungkin yang senior 1-2 orang saya minta pendapat. Ya kalau kali-kali kemarin mungkin nanti Bapak itu katakanlah seperti Bapak Kris, wakil kepala sekolah. Kemudian masih ada lagi 1-2 teman yang saya pandang punya kemampuan untuk membantu saya, maka itu mereka saya libatkan. Tetapi penghargaan saya untuk semua sama. Jadi tidak ada yang saya lebihkan. Bahkan sampai kepada tidak ada prinsip saya itu tidak ada guru ASN dan guru honor. Kita guru punya andil yang sama untuk masa depan anak-anak kita, sehingga ketika ada masalah pihak-pihak yang selama ini saya anggap sangat membantu saya untuk pengambilan keputusan adalah semua rekan. Ini yang pertanyaan yang terakhir. Ya, tidak apa-apa. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tetaplah rendah hati, Pak. Tetaplah rendah hati, menghormati orang lain, menempatkan siapapun, apakah itu guru, pegawai, atau bahkan siswa sekalipun, tetap tempatkanlah mereka sebagai yang punya harga diri, punya privasi. Jadi ya yang saya pegang dalam diri saya pribadi adalah tetap rendah hati kepada siapapun. Sekalipun dia bermasalah, tapi yang membuat saya harus ini, tetapi saya tetap rendah hati untuk menghadapi ini. Karena bagi saya rendah hati itu kunci untuk menyelesaikan banyak hal. Dan ada banyak jalan yang akan terbuka ketika kita dengan rendah hati kemanapun kita melangkah, pasti ada saja jalan yang terbuka. Itu saya, Pak. Dan yang saya jalankan selama saya ada diberi kepercayaan oleh, ya prinsip saya dari dulu adalah bahwa pertama saya dapat ini karena Tuhan, yang kedua melalui pemerintah, dan yang saya pegang itu adalah rendah hati kepada siapapun. Saya tidak
pernah berpikir untuk memiliki musuh. Jadi orang semua yang saya hadapi saya anggap orang baik. Siap. Saya kira demikian Pak. Iya, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Bapak sudah menyediakan waktu untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mengambil keputusan tentang dilema etika. Ya. Jadi terima kasih Mungkin banyak. ada satu hal yang saya mau tambahkan Pak. Kalau tetap rendah hati, tetapi memang kita ada dalam satu koridor di mana kita ini diatur. Ya. Kita diatur, jadi kita hidup dalam aturan-aturan itu bagaimana, katakanlah ya ada disiplin, ada kode etik, ada tata krama. Itu juga perlu diperhatikan sehingga ketika kita dengan kerendahan hati tetapi memang sudah tidak ada ini, ya itu yang kita beritahu. Itu yang kita beritahu bahwa ini secara ada batasan-batasan yang perlu kita ini. Batasan itulah kita hanya sampai situ. Kalau kita keluar dari itu berarti itu sudah bukan sekedar masalah kecil tapi sudah kasus yang menyebabkan lain. Saya kira demikian. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bapak.